Salah satunya misalkan Serentown. Serentown itu mungkin orang melihat ada banyak aktivitas di situ. Nah, bukan hanya aktivitasnya bagi kami itu, tapi itu adalah the way of life gitu. Jadi sistem nilai yang memang melekat dan wajib dijaga sifatnya. Jadi kalau kami hanya melihatnya itu hanya sebagai bendawi begitu ya, atau objek ritual segala macam, atau ekspresi, atau benda-benda artistik misalkan rumah apa segala macam, maka zaman akan menggilas itu semua habis. Tapi kalau itu melekat di pribadi, di individu masing-masing anggota masyarakat adat, bahwa itu adalah sebuah sistem nilai atau way of life, cara kami bertahan, cara kami hidup, maka itu selama manusianya ada, itu akan tetap bertahan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ayo Buka Mata. Hari ini kita bakal ngebahas soal sesuatu yang magis banget nih, yaitu sebuah warisan tradisi dari lereng Gunung Halimun Salak. Kalian pernah ngebayangin gak sih di tengah gempuran teknologi di era digital ini masih ada satu masyarakat adat yang mempertahankan hubungannya dengan harmoninya dengan alam dan bersyukur lewat tradisi. Ya, apalagi kalau bukan apa kan? Tradisi Serentown. Serentown Kasepuhan Cisungsang. Nah, di sini sudah ada tamu spesial dari Sekretaris Adat Kasepuhan Cisungsang, Kang Hendriana Hatrawijaya. Saya takut salah baca ini Kang, makanya namanya saya panjang. Baca. Atau akrabnya itu disapa Kang Noci. Iya. Oke, sampurasun Kang. Rampes, terima kasih Ibu. Sehat-sehat, sudah Ibu, ya. mau datang jauh-jauh loh dari senang mana sekali. namanya dari Cisungsang ke sini tuh hampir kurang lebih 8 jam. 8 jam. Perjalanan darat loh ya. Ya. Ya, gini Kang, sebelum kita kita masuk ke esensi pertanyaan, mungkin saya pengen tanya dulu nih sama Kang, karena banyak teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih Serentown Kasepuhan Cisungsang itu gitu kan. Dan katanya sih dengarnya tradisi yang sudah berusia lebih dari 700 tahun kan. Nah, boleh diceritakan singkat aja Kang? Iya, secara etimologi Serentown itu kan dari dua kata, seren dan tahun. Kalau tahun kan tahun ya gitu. Nah, seren itu menyerenkan, mengestafetkan gitu, mengestafetkan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, karena itu kan siklus sebenarnya. Jadi Serentown itu lebih ke puncak ritual dalam satu tahun di masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, yang mana itu sebagai penanda selesai panen padi. Selesai panen padi, lalu kemudian secara kolektif masyarakat bersukaria atas hasil panen setahun ke belakang lah, kira-kira begitu. Jadi pesta panen, pesta pasca panen selesai, kemudian ekspresi kegembiraannya itu juga tergambar dalam Serentown itu. Apakah hanya padi panennya? Iya, karena yang diritualisasi selama 1 tahun proses itu adalah padi. Oh, oke. Gitu. Tapi meskipun ritualnya hanya padi, tadi pre-eventnya itu ada sebutannya apa tadi tuh? Kayak pasar rakyat pasar rakyat. Nah, itu menghadirkan bukan hanya padi kan? Betul, karena karakteristik event atau peristiwa atau kegiatan aktivitas itu kan sebenarnya bersukaria ya, bersukaria karena tahapan atau proses panen itu sudah dilalui dan hasilnya memuaskan, maka sebagai ungkapan sukacitanya itu masyarakat secara bersama-sama itu menjadikan Serentown itu sebagai wahana untuk mengekspresikan kegembiraannya. Oleh karenanya sebagai kelompok masyarakat yang di kampung begitu kan, yang sehari-hari di sawah, di kebun, di hutan, maka kita akomodasi juga jenis-jenis atau bentuk-bentuk
makanan kah atau barang-barang lain yang berasal dari luar begitu, yang selama ini mungkin hanya dilihat di TV, di media-media begitu. Itu kita datangkan. Memang terjadi pertemuan antara dua kebudayaan di situ dengan latar belakang tentu yang berbeda. Satu kebudayaan yang modernis begitu ya, yang modern gitu. Tetapi di sisi lain juga ada budaya tradisinya juga di situ. Nah, itulah yang menarik sebenarnya konteks Serentau itu. Jadi tempat bertemunya dua entitas budaya yang tidak bertabrakan, tidak berselisih, justru malah blended gitu ya, tergabung di situ di acara Serentau itu. Kira-kira gambaran besarnya begitu. Jadi, berarti filosofinya sebenarnya lebih ke bentuk rasa syukur lah Iya. Oke. Kalau rasa syukur itu kan pasti berlebih, Bu ya. Tidak ada orang bersyukur karena kurang. Iya. Kan logika ininya begitu. Oleh karenanya pasti selain berlebih pasti ada yang disyukurinya. Apa bentuknya? Yaitu hasil panen itu. Tapi memang selalu berlebih ya, Kang? Alhamdulillah. Selama pernah kurang ya? Tidak pernah kurang. Bahkan makmur banget puluhan stok padi yang puluhan tahun silam juga kita masih ada yang 50-60 tahun masih tersimpan di Leit, di lumbung padi di Leit itu, dan itu masih bisa dikonsumsi. Oh gitu. Iya. Karena kan ada pantangan, nggak boleh jual padi. Oh, I see. Jadi khusus untuk kebutuhan masyarakat aja. Betul, kebutuhan. Begitu. Untuk kebutuhan saja. Oleh karenanya memang karena kan ada nilai filosofinya. Jadi padi itu kan di kehidupan tradisi kami itu tidak hanya dianggap sebagai unsur bendawinya padi begitu atau beras, tapi ada nilai magis, nilai pemaknaan lain benda tersebut begitu. Nah, itu yang dijaga, bahwa ketika kita memperlakukan padi sembarangan, itu tidak hanya memperlakukan padi sebagai bendawi, tapi ada sosok lain yang kita perlakukan juga begitu. Oleh karenanya jangankan menjual, memperlakukannya saja harus sesuai aturan. Sosok lain tuh maksudnya siapa? Ya, dalam kosmologi Sunda itu kan ada Dewi Sri namanya. Oh, Dewi Sri. Dewi Sri itu Dewi Kesuburan kah apa begitu. Nah, di kami juga ada satu pemaknaan lain. Padi itu tidak hanya dilihat sebagai satu unsur benda yang dikonsumsi oleh manusia, tetapi itu adalah sumber kehidupannya manusia. Jadi katakanlah begini, ini kan kelompok tuh ya, komunitas ya. Nah, bisa sampai hari ini masih eksis begitu. Salah satu kontribusi besarnya kan dari makan, dari nasi, dari padi lah gitu. Nah, oleh karenanya fungsi yang sedemikian besar, maka katakanlah kalau saja tidak ada itu, mungkin tidak akan sampai hari ini. Sehingga diperlakukan di padi itu beda dengan bahan-bahan pokok yang lain. Lebih istimewa. Lebih istimewa, begitu. Ibaratnya ya kalau kita masih punya stok padi, stok beras di rumah, aman sudah itu. Soal yang lain-lain pendampingnya bisa kita cari di sawah, di kebun. Yang penting ada itu dulu. Jadi kalau ibu ke sana itu nggak ada orang jual nasi tidak ada. Jadi kalau misalkan masuk rumah makan, kalau ada tempat makan itu, nasi itu tidak dihitung. Digratiskan. Gratis nasi itu, ikannya saja yang dihitung. Gitu. Ya, tahun ini kan temanya Serentahun Kasepuhan Cisungsang itu adalah merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Bener ya? Ya. Oke. Mungkin kita akan lebih menyelami lagi makna dari event ini. Tapi mungkin sebelumnya Kang boleh dicoba dulu. Wah, iya nih dari tadi saya lirik terus ini. Ini sebelum ini salah apa satu ini? Sponsor kami. Iya, ini Kopi TBK. Kopi TBK. Saya coba ya, Bu ya. Iya, silakan Kang. Kalau mau pakai gula ada gulanya di situ. Saya nggak pakai gula. Oh, oke. Tapi sama dengan saya. Ininya saya juga apa? sukanya beli kopi. Kopinya apa ya? Kental, terus langsung kerasa di ujung lidah ini. Enak nggak? Enak sekali ini. Ini saya kopi... suka ini jenis Robusta, Arabica atau blended?
Nggak tahu saya apakah ini. Atau spesial ini, kopi spesial TBK ya. Luar biasa, mantap sekali nih. Saya coba lagi deh. Iya, silakan. Ya. Oke. Oke, tadi soal tema nih, Kang ya. Apa makna dari tema tersebut, Kang? Untuk tahun ini? Sih, temanya agak panjang, jadi kayak judul skripsi ya. Kalau enggak disingkat aja prasasti peradaban gitu. Ini kalau jadi judul skripsi bagus ini. Tapi jangan retoris ya. Ya enggak. Jadi faktual saja, jadi Iya, faktual aja. Nah, kita memasuki satu kata namanya peradaban. Peradaban mungkin dalam konteks kami di masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang itu lebih ke melihat komunitas ya. Komunitas kami bahwa itu adalah sebuah peradaban yang secara turun-temurun dan menurut penuturan para orang tua kami dan Abah sebagai ketua adat itu sudah 700 tahun lebih. Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar, kenapa kok komunitas atau peradaban itu masih bertahan sampai sekarang di tengah gempuran segala macam begitu ya kira-kira. Nah, ada satu hal yang menarik ketika saya selami lebih dalam bahwa kami ini melihat tradisi itu bukan sebagai sebuah benda artistik lah kira-kira, atau bukan hanya sebagai ekspresi budaya, ekspresi seni, ekspresi ritual misalkan. Bukan hanya itu, karena di Serentown itu kan ada banyak ritual gitu. Nah, mungkin beberapa orang atau pihak itu melihat itu sebuah ekspresi ya, sebuah objek misalkan lah katakanlah. Tetapi bagi kami, kenapa peradaban itu sampai bisa bertahan sampai hari ini? Kami melihat itu adalah sistem nilai. Jadi cara hidup. Jadi salah satunya misalkan Serentown. Serentown itu mungkin orang melihat ada banyak aktivitas di situ. Nah, bukan hanya aktivitasnya bagi kami itu, tapi itu adalah the way of life gitu. Jadi sistem nilai yang memang melekat dan wajib dijaga sifatnya. Jadi kalau kami hanya melihatnya itu hanya sebagai bendawi begitu ya, atau objek ritual segala macam, atau ekspresi, atau benda-benda artistik misalkan rumah apa segala macam, maka zaman akan menggilas itu semua habis. Tapi kalau itu melekat di pribadi, di individu masing-masing anggota masyarakat adat, bahwa itu adalah sebuah sistem nilai atau way of life, cara kami bertahan, cara kami hidup, maka itu selama manusianya ada, itu akan tetap bertahan. Jadi salah satu yang membuat kami masih bertahan sampai sekarang itu cara pandang kami melihat sistem nilai tadi, tidak hanya sebagai satu narasi Serentown begitu, ada ritual ini deskripsinya, tidak hanya itu, tapi lebih dalam soal itu bahwa itu adalah cara hidup kami. Nah, peradaban itu memang pada konteks saat ini berhadap-hadapan dengan budaya-budaya modernis lah kira-kira begitu ya. Dan jangan lupa bahwa dulu mungkin 200-300 tahun yang lalu juga hal yang sama terjadi dalam konteks bahwa budaya luar yang berhadapan dengan budaya lokal tradisi kami misalkan gitu. Apalagi misalkan ketika pengaruh-pengaruh agama Samawi masuk misalkan begitu ya. Kan itu sebuah peristiwa berhadapannya dua entitas yang berbeda kan gitu saat itu. Tetapi sampai saat ini kami masih bertahan dan tidak ada masalah dengan itu. Nah, hal yang sama bisa sangat terjadi hari ini juga dalam konteks sekarang. Misalkan budaya digital yang masuk ke komunitas kami yang begitu masif, itu juga satu pengaruh yang luar biasa. Tetapi tadi itu karena basisnya adalah tradisi itu melekat, bagi kami tradisi itu tidak hanya satu narasi bendawi yang harus dijaga, didokumentasikan di ini, tapi lebih ke cara hidup begitu. Maka seberapa besar pun gempuran pengaruh budaya-budaya yang masuk itu, kami masih akan tetap bertahan selama
individu-individunya itu ya masih ada, kan itu melekat, nggak bisa dipisahkan lah kira-kira begitu, sudah menjadi identitas di situnya. Itu di masyarakat Cisungsang itu sebenarnya ada berapa total populasinya? Ya, kalau total populasi hasil kita ada satu tradisi, saya sih melihat itu sistem penghitungan aset mungkin tertua lah ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, belum melihat yang lain gitu. Ada namanya prah-prahan, Bu. Apa? Prah-prahan namanya. Apa tuh? Ya itu, prah-prahan itu tradisi di salah satu tradisi di masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang yang itu adalah metode cara menghitung nilai ekonomi. Ya, nilai ekonomi, punya sapi kerbau berapa, aset yang lain berapa, padi berapa leit gitu ya kira-kira. Kemudian lumbung padi itu, lumbung padi. Kemudian berapa jiwa di situ. Jadi selain cara menghitung jumlah jiwa, itu juga cara memvaluasi ekonomi di wilayah adat kami di situ. Nah, metode ini juga bersamaan dengan Serentahun itu sudah lama banget gitu ya, sekitar 700 tahunan lebih. Nah, berdasarkan penghitungan itu, jadi kayak semacam cacah jiwa lah, sensus. Sensus kan kita didatangi oleh petugas sensus, kemudian ditanya ini itu tuh segala macam. Nah, di prah-prahan kita dengan sadar menyampaikan sendiri. Jadi tidak ditanya ini itu, enggak. Jadi harus menyampaikan sendiri, saya ini punya kerbau berapa, kambing berapa, leit berapa, sawo gitu-gitu tuh. Ada berapa orang yang keluarga saya, itu harus disampaikan secara sukarela, Bu. Karena untuk menghitung tadi. Nah, itu di angka 13.800 sekian anggota komunitas jiwa. Dari berapa desa? Nah, itu wilayah adat kita itu luasnya 6.138 hektar, wilayah adatnya itu. Di dalamnya itu ada 11 desa. Itu kenapa saya tanya, karena korelasinya lebih tadi ke masalah mempertahankan warisan ini di tengah gempuran teknologi kan, dan modernisasi. Nah, mungkin ada strategi khusus dari Kasepuhan Cisungsang untuk bisa merawat tradisi ini, khususnya buat generasi muda, Kang. Gimana di sana generasi mudanya, apakah bisa mengimbangi atau gimana tuh, Kang? Iya, secara identitas individu sebenarnya kami itu punya dua identitas, Bu. Katakanlah kalau secara ini punya dua KTP lah ya, dua penanda. Satu sebagai warga negara Indonesia yang harus taat dengan aturan segala macam dan punya hak yang sama dengan warga negara yang lain gitu. Selama kita punya KTP, di identitas satunya lagi adalah kami ini anggota masyarakat adat yang juga harus taat dan patuh terhadap aturan adat. Jadi dua identitas ini sebenarnya yang sampai hari ini termasuk di kalangan anak muda juga terjadi itu. Nah, pengaruh-pengaruh itu kan sebenarnya memang terjadi tidak hanya di masyarakat adat, saya pikir di semua kelompok-kelompok masyarakat lainnya juga itu sangat terjadi dengan masif sekali. Kalau kami sih menyebutnya itu penjajahan digital gitu ya. Penjajahan digital. Tapi gitu. udah masuk kan? Ya, sudah masuk pasti di semua level itu sudah masuk. Nah, itulah pentingnya kami punya strategi pertahanan budaya ya, kami menyebutnya strategi. Nah, jadi kita akan melihat lebih makro satu wilayah adat itu, bahwa wilayah adat itu tidak hanya berupa hamparan tanah dengan pohon dengan ini segala macam gitu, dengan berbagai macam elemen di dalamnya, tetapi itu merupakan satu ruang dialog, Bu, bagi kami. Jadi suatu ruang dialog besar di situ, tempat berdialognya antara pengetahuan-pengetahuan modernis begitu ya, yang melalui digitalisasi segala macam itu, dengan pengetahuan-pengetahuan tradisi kami. Jadi ada yang disebut dengan resiliensi atau apa ya, daya tahan, daya lentur kami, bukan daya tahan. Jadi kita menganggap itu bukan sebagai sebuah ancaman sebenarnya, tetapi itu bagian dari perjalanan masyarakat adat gitu ya di Kasepuhan Cisungsang, dan
dalam konteks hari ini penjajahan digital katakanlah ya, pengaruh digital masuk, mungkin kan dulu nggak seperti ini, tapi ada gitu, tapi ada. Nanti mungkin bukan seperti ini, tapi pasti ada begitu. Oleh karenanya dari dulu dari awal konteks wilayah adat ini kan sebagai ruang dialog, jadi bisa dialogkan lah dalam konteks bahwa yang bisa diambil manfaatnya kita ambil, kemudian yang apa namanya yang itu dilarang ya pasti dilarang begitu. Karena dalam konteks kehidupan tidak hanya pemuda gitu ya, semua umur juga kita ini ada 3 aturan yang kita junjung tinggi gitu ya. Pertama aturan adat, kemudian aturan negara dan aturan agama. Karena kami Muslim semuanya di situ. Nah, oleh karenanya 3 aturan inilah yang membatasi yang berdialog semuanya itu di satu konteks wilayah adat gitu. Jadi kita tidak saklek itu adalah sebuah ancaman, ya ayo kita berdialog, kira-kira begitu. Kalau ada tamu asing masuk itu ya kita tanya gitulah kira-kira ya, kita dialog gini. Kita nggak langsung memberier diri, diasingkan segala macam, kita tidak resisten soal itu gitu. Karena tidak mungkin juga pengaruh-pengaruh itu kita batasi. Sangat tidak mungkin serapih apapun gitu ya, batasan yang kita bangun itu pasti akan tetap masuk juga, Bu. Pasti. Oleh karenanya ya udah kita dialog saja. Dialog itu dalam arti konteks anak muda misalkan, ayo kita diskusikan nih misalkan soal bagaimana pengaruh budaya digital terhadap ini, atau penguatan identitasnya melalui sekolah adat misalkan ya. Sekolah adat itu penguatan kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah soal nilai-nilai tradisi yang kaitannya dengan hutan, dengan alam, dengan segala macam itu di konteks itu. Jadi kita cara kami berdialog itu seperti itu gitu dengan budaya-budaya luar. Jadi kalau yang saya tangkap fondasinya diperkuat ya. Iya, betul. Supaya apapun gempurannya, mau semodern apapun gitu ya. Iya, saya nggak kebayang begini. Sekarang sih budaya-budayanya hanya menurut saya di permukaan, Bu ya. Pengaruhnya di permukaan. Saya membayangkan zaman dulu itu ketika agama atau keyakinan masuk, kan itu soal keyakinan, soal dasar banget begitu ya. Dan kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan kalau dalam konteks besar atau tidaknya, kuat dan tidaknya, berpengaruh atau tidaknya, saya pikir lebih besar itu dulu dibandingkan konteks sekarang. Tapi buktinya kita masih. Jadi katakanlah kita sudah terbiasa dengan badai, kalau ini hanya gerimis lah gitu. Itu loh, dengar loh teman-teman, ini cuma gerimis, iya, bukan badai. Badai aja lewat kita, selamat gitu. Oke, buktinya ini masih bertahan ke masalah Serentahun ya. Bagaimana ini dari pihak pemerintah? Sebelum ke sana, ini kan tahun ketiga kalau nggak salah. Saya lihat di media tahun ketiga bahwa Serentahun masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Betul. Berarti di sini support dari Pemda maupun pemerintah pusat bagus ya? Ya, alhamdulillah lumayan ya. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Serentahun ini kan tidak hanya bicara soal budaya, tapi juga hubungan manusia dengan alam gitu. Mungkin dari Akang sendiri sebagai sekretaris adat gitu, persiapannya apa saja nih sampai sekarang? Ada persiapan khusus nggak? Ya, jadi karena ini berulang, Bu ya, tiap tahun siklus kami ini, karena ini tiap tahun begitu, maka bukan menjadi hal yang baru ketika kami mau menghadapi Serentahun gini. Tidak, itu alamiah saja begitu, karena rutinitas memang tiap tahun seperti itu yang pertama. Nah, oleh karena melibatkan banyak sekali ribuan orang di situ, pemerintah melihat sisi lain soal ini. Oh, ini ada unsur wisatanya lah, kira-kira eventnya yang bisa dikemas segala macam. Nah, itu juga kami bernegosiasi soal itu. Kami bilang begini, jadi oke, kita akan banyak sekali event-event budaya di sini, tetapi ada event-event ritual, tradisi yang memang itu tidak bisa diubah sejak lama. Oleh karenanya kami bagi dua jenis eventnya. Ada main event itu yang pokoknya itu
yaitu tidak bisa ini. Nah, yang bisa dikemas sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan lah katakanlah begitu, atau konsen pemerintah gitu, itu di side eventnya. Nah, side event ini dari mulai ekspresi keseniannya, budayanya, kemudian dialog, seminar, kayak gitu, pameran apa segala macam, itu sebenarnya kan olahraga, itu kan sebenarnya di side eventnya. Jadi kita bisa modifikasi di bagian itu. Nah, itu cara menyeimbangkannya gimana, Kang? Nah, kita punya antara yang main sama yang side. Kan di 1 minggu terakhir itu kan main eventnya, Bu. Jadi dari mulai hari Senin sampai hari Senin lagi itu main eventnya. Nah, kita punya satu lembaga di Kasepuhan Cisusang itu namanya Badan Pengelola Wilayah Adat, BPWA. Nah, BPWA ini isinya adalah anak-anak muda kebanyakan. Jadi secara imajiner lah katakanlah, BPWA ini menjadi penyaringnya, menjadi bumpernya untuk melindungi para orang tua yang sudah dalam tanda kutip sudah istiqomah lah gitu ya, kira-kira dengan nilai-nilai tradisi mereka. Kita kan harus melindungi itu agar pengaruh-pengaruh budaya tadi itu yang kita sebut itu tidak langsung menuju ke jantungnya Kasepuhan nih kira-kira. Maka harus ada satu wajah gitu, satu etalase yang itu mencerminkan Kasepuhan Cisusang seperti apa keluar gitu. Nah, itu di BPWA itu, di Badan Pengelola Wilayah Adat. Nah, itulah yang menjadi jembatan komunikasi, jembatan negosiasi antara kepentingan pemerintah katakanlah begitu ya, dengan event-event budayanya dengan kepentingan adat tradisi. Nah, kita mengatur ketika misalkan di faktualnya itu hari Senin itu tidak boleh ada acara lain. Jadi mutlak itu untuk ritual misalkan dari jam sekian sampai jam sekian itu nggak boleh ada. Jadi memang semua patokannya di situ. Nah, itu agenda Serentahun sendiri tahun ini tanggal 21 September ya, sampai 28. 28 itu yang mainnya ya. Main eventnya itu. Main event. Ritual di situ banyak. Nah, yang tadi yang side eventnya justru di pre-nya. Di pre-nya itu. Oke, seminggu sebelumnya ya. 2 minggu sebelumnya bahkan. 2 minggu sebelum sudah kita mulai. Lebih lama side eventnya. Karena banyaknya itu ya. Betul, karena banyak sekali jenis kegiatan yang melibatkan pemuda, anak-anak sekolah gitu kan, semua juga kita libatkan di situ. Apa namanya, bukan kampung, apa sih namanya, Cisungsang itu disebutnya apa sih? Kasepuhan ya? Ya, Kasepuhan itu istilah lain dari masyarakat adat namanya. Oke, masyarakat kan adat. dia komunal kan, kelompok gitu kan. Nah, kalau di istilahnya di sana itu Kasepuhan. Nah, itu udah mungkin saya nggak tahu ya, tapi dari Kang Noci sendiri apa sudah mendengar misalnya Kasepuhan Cisungsang ini bisa masuk ke dalam salah satu destinasi entah itu unggulan, entah itu prioritas gitu? Iya. Apa sudah pernah masuk atau baru mau akan didaftarkan? Ini kan tahun ketiga ya kita, tahun ketiga masuk ke Karisma Event Nusantara. Yang itu kan event nasional lah kira-kira kan dari Kementerian Pariwisata. Nah, di Karisma Event Nusantara itu kan diambil 10 event unggulan lah, event unggulan. Nah, ada yang dari berbagai kriteria lah kira-kira begitu. Ada yang satu masih perlu digenjot, perlu diupayakan bersama, itu soal kunjungan wisatawan dari luar negeri. Oh, itu yang belum. Nah, ya? itu yang belum maksimal. Jadi beberapa belakangan tahun kegiatan Seren tahun ini ya di bawah 10 lah wisatawan mancanegara 10 dengan orang? 10 orang Oh, gitu jadi kan. masih minim banget Jadi ya? masih ini, saya nggak tahu ini mesti saya pikir mesti ada intervensi juga dari pemerintah soal ini, soal untuk publikasi untuk apa gitu, karena dalam konteks masyarakat adat kita nggak tahu juga tuh kriteria-kriteria itu kan. Itu lebih di side event. Jadi partisipasi dan kontribusi dan intervensi dari pemerintah itu bisa sangat maksimal di side eventnya itu. Jadi ayo silahkan, kita mau bikin event apa, side event apa gitu kan, di Kasepuhan Cisusang, agar target-target pemerintah Provinsi Banten katakanlah ya, ada salah satu event yang masuk top 10 itu juga bisa tercapai. Karena lumayan juga
pengunjungnya luar biasa kalau lokal gitu ya. Kalau domestik luar biasa. Itu sampai berapa tuh, Kang? Kalau yang domestik ya kita bicara. Ya, kita ada metode penghitungannya, Bu. Jadi tahun kemarin itu kita bikin 5.000 stiker motor dan 1.000 stiker mobil. Nah, stiker motor itu habis semua. 5.000 kalau kali 2 saja, satu motor berdua, 10.000. Iya, orangnya ya. Orangnya kan gitu. Mobil katakanlah 4 gitu ya. Gitu, kali 1.000 udah 4.000. Berarti ya sekitar itulah angkanya. Sekitar 14 sampai 15. Belum yang jalan kaki yang kampung-kampung terdekat. Yang samping. Yang itu kan tidak terdata lah kira-kira. Prediksi kami sekitar hampir di 20 ribuan pengunjung selama satu event itu. Itu lumayan. Nilai ekonominya juga fantastis. Iya, tapi untuk pengunjung yang dari luar Cisungsang nih. Iya, banyak itu. Itu Kasepuhan menyiapkan semacam penginapan kah? Ya, jadi ada yang tentatif sifatnya. Jadi dia datang misalkan ya pagi gitu kan, malamnya pulang. Ada yang juga menginap. Nah, selama event ini kan ini Serentahun itu bukan hanya milik lembaga adat atau perangkat adatnya ya atau abah begitu ya. Tapi yang berserentahun itu adalah semua anggota masyarakat tuh. Jadi di tiap rumah masing-masing itu juga ada pesta. Dalam tanda kutip pesta kecil-kecil gitu, Bu. Mereka menyiapkan makan, masak-masak, bikin kue, itu tiap rumah juga ada. Seru banget ya, udah kayak lebaran ya kan. Jadi, lebih ramai, Bu, lebih ramai. Ya? Jadi kalau pas datang ke sana, pas Serentahun ke Cisungsang, kemudian nanti kita sudah infokan ke semua rumah itu bekerja sama dengan desa. Jadi kalau ada tamu, pengunjung Serentahun itu agar dilayani semaksimal mungkin di tempat masing-masing. Jadi mau ke rumah mana saja, ibu pasti ditawarin makan, disiapin kue segala macam. Nggak bakalan kelaparan lah ya. Nggak bakalan. Itu di sana. Jadi, nah selama 1 minggu full itu, Bu, kita juga di Imah Gede, namanya Imah Gede itu rumahnya pusatnya inilah ya, pusatnya Kasepuhan itu. Kita juga siapin makan untuk para pengunjung semua. Para pengunjung free juga. Free juga. Ke rumah-rumah free juga. Jadi jangan khawatir kalau ke sana. Kan ada pesan dari Abah, dan Abah juga dititipin pesan dari sebelum-sebelumnya begitu. Tidak boleh ada satupun pengunjung ke Serentahun itu merasa lapar. Jadi ketika saat acara berlangsung gitu ya, kita sama beberapa orang sama Abah juga keliling-keliling, yang ditanya itu pasti makan dulu sana atau enggak, sudah makan belum, enggak, makan dulu sana gitu. Jadi nggak ditawarin, disuruh gitu. Disuruh makan. Jadi nggak boleh ada yang merasa kelaparan. Karena apa? Kita kan lagi berpesta di situ. Kira-kira begitu tuh gambaran ininya. Nah itu teman-teman kalau mau all you can eat, tuh. Makanan lokal semua kan, kue-kuean tradisional. Jadi tidak hanya di Imah Gede itu, di tiap rumah juga sama. Berarti bisa dibilang tadi kan masih bicara soal penginapan. Iya. Nah, rumah-rumah ini bisa dijadikan homestay gitu ya? Iya, betul. Jadi setiap rumah itu satu kamar dikosongkan. Di wilayah adat itu, pokoknya satu kamar itu harus disisakan dari mereka gitu. Satu rumah itu. Ya tentu dengan vibe di kampung kayak gitulah ya, gitu, tidak ya, kita seperti nggak bisa demanding dari itu gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke Kang, nanti sebelum masuk ke segmen penutup kita minum lagi aja. Saya juga pengen minum jadinya. Ngopi juga. Iya, saya tutup dulu deh. Saya suka soalnya. Bismillah. Oke, kita ke segmen penutup sekarang Kang. Siap. Ini kita bicara soal Kasepuhan Cisungsang ini kan berarti bicara soal jati diri ya. Iya, betul.
Ini apa yang akan terjadi bila generasi muda itu mulai kehilangan rasa memiliki, kehilangan rasa keterikatannya. Itu kita bicara seandainya. Nah, mungkin sebagai sekretaris adat Cisungsang, Akang sudah menyiapkan langkah-langkah untuk supaya menghadapi hal seperti itu, Kang. Ya, itu fenomena itu kan bukan akan terjadi, Bu. Justru sudah terjadi. Oh, sudah terjadi? Iya. Oke. Ini menarik. Iya. Jadi mungkin tanpa kita sadari dan keluar statement, oh ini baru akan terjadi, enggak. Justru itu sudah terjadi. Iya. Kenapa saya bilang baru mau akan terjadi kemungkinan? Karena kan tadi saya udah nanya soal strategi untuk mempertahankan itu kan. Ya, jadi lagi-lagi karena ini bukan, tadi saya sampaikan bahwa pengaruh-pengaruh budaya luar itu kan tidak hanya terjadi saat ini, ya kan? Ini terjadi jauh-jauh hari. Terjadi juga zaman dulu, zaman leluhur kami lah kira-kira. Itu terjadi pengaruh pertemuan dua budaya berbeda itu kan terjadi juga dulu. Jadi ini bukan hal baru dan ini sudah terjadi lama menurut saya gitu ya. Cuman konteks itunya yang berbeda, jenis pengaruhnya lah kira-kira. Kalau zaman dulu kan tidak ada digitalisasi kan begitu ya. Pengaruhnya mungkin bentuknya lain. Nah, itulah pentingnya kita atau kami ini para orang tua gitu ya, membuat satu batasan paling tidak secara faktual di wilayah adat begitu ya. Kita selalu menjadikan satu pertemuan dua hal yang berbeda soal pengaruh tadi itu dipertemukannya di satu ruang dialog tadi itu, Bu. Jadi mempertajam dialog ya, cara-cara dialogis begitu ya, dengan apapun itu yang datang dari luar. Jadi tidak menjustifikasi ini nggak boleh, ini haram misalkan dalam konteks agama gitu ya, ini dilarang, ini enggak. Jadi ada proses dialognya di situ. Nah, itulah yang membuat masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang itu masih bisa bertahan sampai hari ini. Sebab kalau kita resisten itu pasti akan terdesak dan kita hanya kelompok kecil barangkali ya di tengah gempuran yang luar biasa ini. Jadi kalau kita tidak beresilience, tidak memiliki daya lentur begitu ya, maka patah dan kemudian hilang. Menurut saya begitu. Jadi konsep strategi budaya, bagaimana cara tadi pertanyaannya mempertahankan nilai-nilai tradisi ini, itu melalui banyak ruang dialog. Ruang dialog itu bukan berarti satu forum dalam satu bangunan, satu kelas berdialog, bukan begitu. Tapi lebih menganggap bahwa tidak menjustifikasi itu hal yang begitu saja ya. Oh ini dilarang, ini enggak. Tapi lebih ke tidak justifikasi soal begitu. Tapi lebih ke membawa itu menjadi sebuah diskusi, pembicaraan, dialog begitu ya. Didialogkan. Nah, oleh karenanya dalam konteks hari ini kita bentuk badan tadi itu, badan pengelola wilayah adat. Jadi tidak hanya soal pengelolaan wilayah adat dalam konteks nilai ekonomi misalkan ya, tetapi juga soal-soal bagaimana cara menumbuhkan rasa atau semangat dialog itu dengan pihak-pihak atau pengaruh-pengaruh budaya yang masuk gitu. Nah, dialog ini bisa mungkin sifatnya imajiner, Bu. Imajiner itu dalam arti begini, dalam konteks pelestarian alam saja misalkan, di kami itu lebih cenderung kepada ekospiritualisme namanya. Jadi itu berbeda konteksnya dengan ekologi modern. Katakanlah begini, kalau di ekologi modern misalkan ya, jangan menebang hutan, nanti banjir, longsor gitu. Itu konteks ekologi modern. Ada sebab akibat ya. Ya, tapi kalau ekologi spiritualisme di kami itu nggak begitu menganggapnya. Hutan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi lebih substantif. Jadi tidak kamu melakukan ini akibatnya ini gitu. Tapi lebih menganggap hutan ini satu ekosistem yang dalam tanda kutip juga perlu dirawat,
perlu dipertahankan karena itu bagian dari hidup kita. Kalau itu diganggu, dirusak, maka hidup kita juga akan ini. Jadi cara pandang itu salah satu contoh saja begitu ya. Salah satu contoh kita bagaimana membuat ruang dialog tadi, Bu. Dialog antara itu kan pengetahuan modern. Soal ekologi modern misalkan hutan jangan dibabat, ini segala macam yang sering kita lihat itu menyebabkan banjir ini itu, tapi di kami enggak gitu. Lebih substantif, lebih ini. Nah, itu cara-cara strategi kita lebih memperbanyak kuantitas dan kualitas dari ruang-ruang dialog itu antara pengaruh budaya luar dengan nilai-nilai tradisi kita. Dengan berbagai platform tentu ya. Kalau yang sukanya misalkan soal pertanian, itu kan ada pertanian modern juga masuk. Kita juga harus mempertahankan pertanian tradisional. Kemudian soal ekologi tadi juga selalu ada dua begitu. Nah, pada akhirnya nanti ada satu titik temu yang kita pertahankan sampai sekarang. Itu harmoni, keseimbangan. Nah, keseimbangan itulah yang menjadi dasar lah saya pikir ya, atau target atau tujuan akhir gitu. Ketika sudah sampai pada titik harmoni, titik seimbang, dia kan tidak jatuh ke kiri, tidak jatuh ke kanan. Dia tidak memihak ke budaya luar, jadi ada satu keseimbangan bagaimana menjaga entitas masyarakat adat dengan nilai tradisinya, tetapi tidak resisten terhadap budaya-budaya luar yang masuk. Nah, itu di harmoni itu, di titiknya itu. Kira-kira begitu sih gambaran ininya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, Bang ya. Pesan Akang Noci untuk anak cucu kita nih, ya kan? Seandainya someday ada yang bertanya, kenapa sih Serentahun harus tetap dijaga? Nah, apa jawaban yang paling tepat nih dari Kang Noci? Ya, Serentahun itu bagian dari salah satu way of life ya, nilai-nilai tradisi kita. Perlu diingat bahwa pewarisan nilai-nilai tradisi itu tidak terjadi begitu saja. Dia melewati jatuh bangun, gempuran, pengaruh segala macam sejak zaman dulu ratusan tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih bertahan. Hebat loh. Itu ya kan yang menjadi ininya. Nah, pesan saya begini, saya pikir kita tidak hanya melihat dan memahami bahwa masyarakat adat dengan tradisionalismenya itu sebagai satu unsur atau satu objek bendawi yang dilihat bahwa itu adalah ekspresi identitas, misalkan soal baju, soal iket gitu ya, soal pakaian kami, soal cara kami mengolah padi, kan itu soal kelihatan gitu Bu ya. Tetapi lebih jauh memaknai melihat soal itu teh sebenarnya itu soal cara bertahan hidup, cara hidup kami itu seperti itu begitu. Nilai-nilai kami itu, sehingga karena itu menjadi nilai yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat adat, maka selama orangnya ada dan tanahnya ada, kira-kira begitu, itu akan terus bertahan begitu. Meskipun dikelilingi dalam tanda kutip dikelilingi oleh budaya-budaya luar. Jadi saya melihat mengajak para dunia luar lah kira-kira begitu, agar kelompok kami masih akan terus bertahan, justru melihat secara umum masyarakat adat ini tidak hanya soal ekspresi identitas, baju, kesenian segala macam, tetapi yang kami lakukan itu adalah cara hidup kami. Way of life. The way of life, begitu. Karena kira-kira. life is struggle ya. Gitu. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita dengan Kang Noci. Ya. Terima kasih banyak loh Kang Noci. Ya. Mungkin di episode berikutnya kita juga akan mencoba menghadirkan dari pihak pemerintah daerah masih terkait tentang kesepuhan Cisungsang ini dan event Serentahunnya. Ya. Saya undang semuanya datang ke sana ya. Silakan datang 21 sampai 28 September. Ke Serentahun Cisungsang. Nanti kita alamatnya Kang, alamatnya. Di sama rutenya sekali. Ya. Kesepuhan Cisungsang itu ada di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Itu kalau dari sini ke Rangkas Bitung ya, dari Rangkas Bitung itu angkutan umum ada sampai Cikotok.
dari Cikotek juga naik ojek ke sana Bu, gitu ya, tidak ada angkutan umum sampai ke Cisungsang motor itu. maksudnya, Ya, ojek naik motor, ojek oke. motor itu ada. Atau kalau mau bersama-sama ya dari sini ke Rangkas Bitung, kemudian ke Bayah, ke Cikotok, kemudian sampai ke Cisungsang. Tapi Nah, itu untuk masuk ke sananya pada saat event free kan? free. Tidak ada bayaran. Tidak ada. Tiket masuk gitu? Tidak ada enggak ya? tiket, tidak ada tiket. Parkir Jadi pun demikian? parkir ada. Kalau Oh, parkir ada. karena yang kelola masyarakat Bu. Oh iya, siap. Jadi ya itulah ekonomi sirkular ya. Iya. It's Buat okay, ini. it's okay. Harus ada lah. Ya kan harus ada yang bertanggung jawab juga nanti Iya, kalau betul. parkir yang atur begitu toh. Tapi selama ini aman kan? Aman, Iya, alhamdulillah. oke. Siap. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Inge izin pamit, Kang Oci juga izin pamit. Ya sama. Pamit. Sampurasun. Sampai ketemu Rampes, mangga.